Kalau pelaku yang tertangkap 16 orang dengan DP. Komisi 1 DPR RI meminta Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mendalami modus penggunaan pulsa dalam permainan judi online yang marak di tengah masyarakat. Menurut anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Demokrat, Frederick Kalalembang, ditengarai ada modus lain judi online yang tidak melalui uang atau transfer ke rekening bandar, melainkan menggunakan transfer pulsa. Cara kerjanya, pemain judi online cukup mendeposit pulsa mulai dari Rp10.000, Rp100.000, bahkan Rp1.000.000 untuk masuk ke dalam situs. Dari situ, mereka lalu mendapatkan kartu, nomor, dan SIM card yang kemudian dimainkan untuk judi secara online. Selain itu, Komdigi juga diminta untuk mendalami adanya keterlibatan provider dalam kasus judi online dengan pulsa ini. Pasalnya, bandar judi tidak bisa mencairkan dana dari pulsa tanpa keterlibatan operator provider. Sedangkan menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang terkait judi online mencapai angka yang fantastis. Sejak Januari hingga Juni 2024, jumlah perputaran dana judol mencapai Rp13,2 triliun. Menanggapi hal ini, Menteri Komdigi Mutia Hafid akan membentuk tim kerja khusus untuk memberantas judi online serta mengaudit sistem. Komdigi juga telah melakukan pemblokiran konten negatif terafiliasi judi online. Tim TV One mengabarkan. Kalau pelaku yang tertangkap 16 orang dengan BB atau barang bukti 70 miliar, saya kira ini belum apa-apanya, masih banyak lagi dan mungkin perlu didalami. Ada satu modus yang mirip seperti ini, yaitu tidak melalui uang atau transfer, tetapi menggunakan pulsa. Nah, tolong didalami bahwa informasi yang kami dapatkan, pemain ini cukup dengan mendeposit 10.000, 100.000, bahkan 1 juta dengan masuk kepada situs dan kemudian di sana memilih ada kartu, nomor, SIM card, dan kemudian mereka bermain judi. Nah, persoalan di sini adalah pemain ini atau dan bandar ini yang menampung hasil daripada judi online ini, yaitu dengan pulsa. Nah, tolong didalami lagi bahwa ada sekitar 20.000 SIM card dengan isi sebanyak 9 juta. 9 juta kalau kita kalikan 20.000 berarti 180 M. Bandar ini tidak bisa mencairkan. Bandar ini tidak bisa mencairkan, harus melalui gamers. Karena gamers ini bisa mencairkan melalui provider. Gamers ini tentunya mendapatkan upah sebesar 20-30%. Penanganan sampai hari ini mungkin yang terakhir kami laporkan kepada yang terhormat pimpinan maupun anggota Komisi 1 bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti, Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40-50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdigi akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya
kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya dengan Dijen Aptika dan tim. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Artinya Pak Ketua Fraksi PKS sudah hadir. Dari nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi, kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti, misalnya Pak namanya AB. Tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pak Ketua yang terhormat, kalau sudah 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi, maka kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Iya. Aduh, pagi-pagi nih Evan, pusing banget kayaknya. Pusing banget. Pusing, soalnya nilainya juga fantastis banget ya. Dan akar permasalahannya belum selesai, judi online, tapi ternyata ada modus baru lagi. Modus baru yang muncul lewat transfer pulsa, sistemnya deposit. Nah itu kita yang akan jadi pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami hadirkan narasumber-narasumber. Kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Yang pertama saya mau sapa ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini di sebelah Mas Heri juga ada Mas Ardi Suteja selaku pakar keamanan cyber. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selain dua narasumber ini sebenarnya kita sudah mencoba ya menghubungi dari pihak PPATK tapi belum bisa bergabung bersama kami sejauh ini. Kita langsung bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Saya mau ke Mas Ardi terlebih dahulu. Mas Ardi, ada modus baru yang muncul ini kemudian lewat transfer pulsa. Ini benarkah modus baru yang baru muncul sekarang atau sebetulnya dari jauh hari memang sudah ada tapi baru muncul saja ke permukaan atau ke publik? Saya kira tidak ya, ini sudah lama sebetulnya. Dan modus-modus ini kan mereka pasti akan cari celah. Yang ada yang bisa melalui transfer pulsa, ada yang melalui rekening bank, ada juga yang kripto. Nah, ini mereka mencari celah-celah transaksi yang tidak bisa dilacak. Gitu. Jadi bahkan kemarin ya lagi ngobrol sama supir taksi juga dia bilang, Pak itu pakai itu tuh apa e-money. Bisa juga? E-money. Jadi semua mekanisme pembayaran transaksi keuangan itu akan dipergunakan oleh mereka. Artinya susah dilacaknya itu berarti sulit dilacak, benar-benar sulit dilacak? Ya kalau denominasi yang 10.000 di bawah 10.000 kan nggak bisa di ini, apalagi e-money. Oke. Kalau lewat transfer pulsa, bagaimana bisa melacak begitu adanya transaksi judi online? Kita harus ingat ya, kalau bicara pulsa kan harus ke nomor. Ya. Sebagian besar nomor-nomor seluler kita itu prabayar. Kita pergi ke gerai, kita beli, itu sudah diaktifkan tanpa memerlukan KTP. KTP lagi, jadi bisa artinya dibuang juga anonim lagi kan? Nah itu juga masalah. Itu penyakit lama. Dari kapan-kapan kita udah ngomongin bahaya. Dibiarkan. Mas Ardi, ini kan udah lama banget gitu ya, modusnya juga ternyata Mas Ardi bilang sudah sangat-sangat lama. Nah tapi bagaimana ngeberantasnya gitu, karena ini kan PR yang cukup besar loh, nilainya fantastis sekali dan juga banyak sekali anak-anak bangsa yang seharusnya tidak terjerat judi online, apalagi nominalnya dari 10.000 gitu kan, anak-anak juga bisa main dari game online. Jadi memang ini sudah berkembang sangat pesat ya, apalagi PPATK sudah nyampaikan transaksinya udah ratusan triliun. Jadi udah level segini ini udah bukan sesuatu yang sederhana. Nggak bisa lagi kita reaktif ya menghadapi lantas tekanan masyarakat, kita bereaksi, tunjukin muka kita di TV begini, nggak bisa. Ini harus ada kemauan politik dari pimpinan negara ini yang memang mengatakan udah sikat aja habis sudah. Nah, baru mungkin ada efek jerat. Nah ini juga momentum sekarang dengan pengungkapan yang akan terjadi di Komdigi. Ini harus ada punya program ya, skenario manajemen krisis yang tuntas. Kalau tidak, ya nanti mungkin saya nggak tahu 5 tahun lagi kita akan ngomong hal yang sama. Gitu. Oke, sekarang saya mau bicara dari sisi hukumnya, Mas Heri. Ini sebetulnya seperti apa dengan ada modus baru seperti ini? Apakah masuk juga kepada pasal Undang-Undang ITE atau sebetulnya ada pasal lain yang kemudian bisa dijerat? Ya,
sebelum bicara ke konteks tadi ya, sebenarnya kita juga ingin mengingatkan di hari pertama bekerja saja sebenarnya Pak Prabowo Subianto selaku Presiden RI kan sudah memberikan isyarat bahwa akan jadi open war lah terhadap judi online. Maka ini harusnya ke bawah dimaknai demikian. Apalagi Kementerian Komdiji itu sudah kita ketahui bersama ya, ada proses-proses penegakan hukum di dalamnya karena di dalam internalnya sendiri bermasalah begitu. Karena nggak mungkin kita membersihkan rumah yang kotor dengan sapu yang kotor juga kan begitu poinnya. Berkaitan dengan pasal dalam pidana ya sekarang di Undang-Undang ITE yang terbaru 1 tahun 2024 itu kan agak keras ya bicaranya, ancaman sanksi pidananya kalau saya tidak salah mencatat 10 tahun dan dendanya 10 miliar. Di Undang-Undang KUHP yang baru 1 2023 di pasal 427 juga bicara hal yang sama. Jadi kalau bicara tentang sanksinya memang jelas sudah tegas sekali begitu ya. Persoalan dalam konteks judi online ini sebenarnya bukan hanya hukumnya saja Mbak. Karena selama ini ada mindset, ada pemikiran bahwa kejahatan perjudian online ataupun judi pada umumnya di 303 KUHP itu beranggapan bahwa ini bukan kejahatan mungkin di sebagian orang yang melakukan. Karena perspektifnya dia tidak merugikan orang lain, uang yang digunakan uangnya sendiri, walaupun dia kalah dia sendiri yang merasakan. Tapi kan kita jarang bicara tentang destruktifnya judi ini, khususnya judi online. Bagaimana kemudian ini merugikan negara, bagaimana kemudian ini membahayakan dari aspek sosial, ekonomi, misalnya keharmonisan rumah tangga, perceraian, dan sampai ada berujung kasus-kasusnya itu ya. Dan sampai berujung ke kriminalitas. Pernahkah kita melakukan studi mendalam terkait hal ini? Jangan-jangan dari angka 1T kerugian yang misal dicatat PPATK dari awal sampai merujuk pada yang terakhir 327 triliun misalnya, itu jangan-jangan dalam tanda petik ada hilang fokus. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya bukan terjadi secara tiba-tiba. Saya nggak yakin ini terjadi dalam satu malam kan. Ini kan harusnya dicek, ada keberlanjutan, harus dibaca kembali roadmap-nya. Pemberantasan terhadap judi online yang dilakukan oleh setiap katakanlah menteri-menteri sebelumnya. Apa yang sudah dan belum dilakukan, sehingga ini berkesinambungan. Akhirnya ketahuan ya di mana missing link-nya begitu ya Mas Ari ya? Saya malah concern terhadap isu itu, karena selama ini yang kita lihat hanya bicara tentang penegakan hukum. Contoh lah, walaupun kita tidak membenarkan hal itu ya, ada beberapa orang yang kemudian diproses hukum, kita setuju terhadap hal itu, tapi kan ini menurut saya di level yang layer paling bawah ya, yang kayak kasus Setbor itu. Dia diproses, ditangkap karena melakukan mungkin promosi judi online, baru promosi saja. Mungkin dia tahu atau tidak, nanti akan dalam perkembangan penyidikan akan diketahui. Tapi pada faktanya, misalnya ada pesohor yang kemudian juga diproses. Itu kan lama sekali kan, dan juga hasilnya juga kita nggak tahu sampai sejauh mana proses itu berjalan begitu. Kita juga saya pribadi kita pernah mengujinya di pra peradilan, bagaimana komitmen konsistensi dalam hal pemberantasan judi online ini. Saya sepakat ini jangan hanya sebagai media untuk dalam tanda petik ya, harapan kita bukan pencitraan atau perkara yang hanya 1 bulan fokusnya kemudian hilang fokus di 11 bulan terakhir. Oke, jadi ini PR yang harusnya terus. Sejak lama begitu sudah dilakukan. Dan media harus konsisten menyuarakan ini, karena kalau hanya bicara di pagi hari ini saja Mbak, saya yakin ya nggak akan selesai gitu ya. Begini lagi tadi, 5 tahun lagi kita akan bicara hal yang sama. Menarik, nanti juga saya ingin mendalami lagi dengan Mas Arya sebetulnya bagaimana modus-modus cara kerja dari modus terbaru menggunakan deposit transfer pulsa itu berfungsi, bergerak begitu ya maksud saya. Nanti kita akan dalami usai jeda, kami jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi.